Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rantau, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan kupas tuntas mengenai update terbaru Agriculture Visa Australia tahun 2022 ya. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung dan ingin mengetahui apa itu Agriculture Visa, silahkan simak penjelasannya di video-video saya sebelumnya ya. Di sini teman-teman. Atau kalian juga bisa menemukan linknya di kolom komentar di bawah ini ya. Seperti kita ketahui bahwa Australia merupakan salah satu negara pengekspor hasil pertanian terbesar di dunia. Namun, besarnya lahan pertanian tidak diimbangi dengan banyaknya tenaga kerja di bidang pertanian. Oleh karena itu, pemerintah Australia mengenalkan Agriculture Visa kepada negara-negara di ASEAN. Dan salah satunya adalah negara Indonesia. Beberapa minggu lalu, pada tanggal 7 Maret tahun 2022, pemerintah Australia menerbitkan fact sheet atau rangkuman tentang bagaimana penerapan Agriculture Visa ini nantinya. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci mengenai fact sheet tersebut, agar sahabat rantau bisa lebih mengerti dan memahami apa itu Agriculture Visa dan bagaimana penerapan nantinya ya. Oke, langsung saja saya jelaskan satu persatu. Silahkan teman-teman lihat fact sheet-nya ya. Oke, yang pertama, the program delivers on the Australian government's commitment to put in place a broad ranging of visa to support the growth of Australia's agriculture industries. Maksudnya di sini adalah program ini dikenalkan untuk mendukung perkembangan pertanian di Australia dan untuk mendukung industri pertanian di Australia. Kemudian berikutnya, it will be available to employees across a range of agriculture sectors and skill levels. Jadi, program ini nantinya akan tersedia bagi penerima kerja di berbagai level, baik itu level yang tidak memerlukan keterampilan, yang menengah, dan juga yang lulusan di bidang pertanian ya teman-teman. Jadi ada low skill, semi skill, and high skill. Kemudian yang ketiga, Australia has commenced discussion with a small number of countries in Southeast Asia with the recruitment to start after negotiations are complete. Discussion with Indonesia are advanced. Details are expected to be finalized shortly. Ini poin terpenting. Di sini, pemerintah Australia sudah berdiskusi beberapa negara di Asia Tenggara. Dan di kalimat terakhir, mengatakan bahwa diskusi dengan negara Indonesia masuk dalam tahap final dan detailnya akan segera dirilis. Jadi ini good sign ya teman-teman, it's a good news at least ya. Kemudian yang keempat ya, saya lanjutkan. The Agriculture Visa is sponsored visa program, operating with approved employers and robust worker protections. Ini yang paling penting juga. Agriculture Visa merupakan visa sponsor. Jadi ini murni akan disponsori oleh perusahaan agriculture di Australia. Jadi jangan sampai ada teman-teman yang bertanya, "Kak, kemarin saya bayar agent sampai 65 juta, ada yang 95 juta untuk Agriculture Visa." Ini tipu-tipu teman-teman. Tidak ada agent yang mampu memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke Australia. Oke? Jadi hati-hati ya teman-teman, jangan mengeluarkan uang yang masih belum jelas gitu loh. Jadi di sini hati-hati dan teman-teman harus tetap waspada, cek dan recheck apakah informasi itu benar atau enggak. Oke? Selanjutnya, the program will provide flexibility for workers to move between approved employers without compromising workforce standards and undermining worker protections. Nah, jadi dari penjelasan itu dikatakan bahwa teman-teman nantinya bisa berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Sedikit informasi bahwa Australia sudah memiliki beberapa kandidat, atau di sini maksudnya perusahaan
Australia. Jadi ada beberapa perusahaan Australia yang sudah dipilih dan nantinya teman-teman hanya bisa direkrut oleh perusahaan-perusahaan yang telah di-approve oleh pemerintah Australia. Jadi ketika teman-teman nggak betah di perusahaan A, nantinya bisa pindah ke perusahaan B. Asalkan perusahaan B masih ada di dalam daftar approved employers ya. Oke, selanjutnya, the Agriculture Visa Program will supplement the existing Pacific Australian Labour Mobility Scheme, atau yang disebut juga dengan PALM Scheme. Jadi, seperti di video selanjutnya yang kemarin saya jelaskan, bahwa sebelum adanya Agriculture Visa ini, pemerintah Australia sudah membuat perjanjian dengan beberapa negara di kawasan Asia Pasifik. Dan Agriculture Visa hanya merupakan tambahan dari program yang sudah sukses, yaitu PALM Scheme tadi ya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa simak lagi di video saya sebelumnya ya. Oke, kita lanjut ya. How is the Agriculture Visa Program being implemented? Bagaimana nantinya visa agriculture ini akan diimplementasikan? Oke, jadi program Agriculture Visa ini dikelola oleh Departemen Luar Negeri dan juga Departemen Perdagangan Australia. Dan ini merupakan lanjutan dari suksesnya PALM Scheme, yaitu sejenis Agriculture Visa tetapi dikhususkan untuk negara di Pasifik ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya, what sector and skills are covered by the Agriculture Visa Program? Nah, ini yang menjadi good news, teman-teman. Jadi, sektor apa sajakah dan kemampuan apa sajakah yang nantinya bisa didapatkan dari visa agriculture program ini? Visa agriculture ini tidak hanya berfokus pada bidang pertanian saja. Bidang pertanian yang saya maksud seperti picking, yaitu memetik buah dan sayuran, packing atau mengepek buah dan sayuran saja. Tetapi nantinya teman-teman juga bisa bekerja di bidang hortikultura, yaitu mengenai sayuran, buah-buahan dari proses pembibitan sampai proses pemanenan. Kemudian teman-teman juga bisa bekerja di bidang dairy atau peternakan unggas seperti peternakan ayam, memungut telur ayam, dan memberi makan ayam ya. Kemudian grains. Jadi kita tahu bahwa Australia merupakan negara penghasil gandum terbesar di dunia. Tapi karena saking luasnya lahan gandum di Australia, saking banyaknya ini gandum tidak bisa terpanen teman-teman. Karena memang selama COVID kemarin ini benar-benar Australia kekurangan tenaga kerja ya. Kemudian fishery nih teman-teman. Jadi di bidang perikanan. Jadi teman-teman yang punya ahli perikanan atau punya peternakan ikan di Indonesia, ini menjadi keuntungan khusus teman-teman. Beberapa bulan lalu saya pergi ke Tasmania. Nah, seperti kita ketahui bahwa Tasmania merupakan pusat dari peternakan ikan salmon. Jadi di sini teman-teman nantinya akan bekerja dari pembenihan ikan sampai proses pemanenannya teman-teman. Nah, terus yang terakhir forestry atau kehutanan. Di sini maksudnya teman-teman nantinya akan bisa bekerja dan membantu Departemen Kehutanan Australia dalam pembibitan pohon atau penanaman kembali di lahan yang gundul. Karena setiap tahunnya, terutama ketika summer atau musim panas, banyak lahan kehutanan di Australia yang terbakar akibat cuaca atau panasnya suhu di Australia ya. Jadi ini akan banyak sektor ya, dan ini pastinya akan memberikan kesempatan teman-teman semua agar bisa bekerja di Australia. Dan bagi teman-teman yang memiliki pengalaman ataupun keahlian di bidang yang saya sebutkan tadi, selamat ya, karena ini nantinya akan menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi teman-teman agar bisa mengembangkan ilmunya dan juga skillnya di Australia ya. Selamat sekali lagi. Oke, tadi di fact sheet juga disebutkan ini termasuk support service dan primary processing. Ini maksudnya gini teman-teman. Jadi biasanya di sebuah peternakan yang jauh dari perkotaan, di pabrik atau di dalam pabrik itu biasanya ada mess atau akomodasi yang disediakan oleh perusahaan sebagai tempat akomodasi bagi pekerjanya.
dan di mesnya juga ada tempat makan atau restoran. Nah, nanti teman-teman juga bisa nih bekerja sebagai support service, contohnya tukang masak ataupun waiters dan juga all-rounder ya. Nah, kemudian primary processing. Jadi teman-teman tidak hanya bisa bekerja di pertanian, perikanan, kehutanannya saja, tetapi juga bisa bekerja di pabrik pengolahannya. Maksudnya, ada teman-teman yang nantinya bisa bekerja di peternakan ayam, tetapi teman-teman juga bisa nih bekerja di pabrik pembuatan sosis contohnya. Nah, itu kan dari daging ayam atau dari daging sapi nantinya diproses di pabrik. Nah, teman-teman ini nanti bisa. Nah, itu yang contoh dari primary processing ya. Semoga jelas ya ini ya. Kita lanjut ya ke section berikutnya. Oke, di section yang barusan kalian lihat, ini sebenarnya tidak penting ya teman-teman bagi kalian, tetapi di sini saya akan merangkum lebih singkat ya. Nah, intinya nantinya pemerintah Australia akan menyeleksi beberapa perusahaan dan untuk menjadi pemberi kerja, ini perusahaan tidak gampang teman-teman. Jadi di sini ada yang namanya TAS atau Temporary Activity Sponsor. Maksudnya pemerintah akan membuat suatu daftar perusahaan yang nantinya bisa merekrut teman-teman secara langsung melalui program visa agriculture ini. Dan perusahaan yang bisa masuk ke dalam daftar ini harus memenuhi standar kerja Australia ya teman-teman. Jadi nantinya pemerintah sini akan datang langsung ke perusahaan, mengecek apakah akomodasinya sesuai, kemudian akan dicek perlindungannya seperti apa, proses rekrutmennya seperti apa. Jadi ini hanya perusahaan yang top ya teman-teman, yang memiliki kredibilitas khusus dan sudah memenuhi semua syarat yang disyaratkan oleh pemerintah Australia. Jadi teman-teman nantinya ketika di sini memiliki perlindungan dan juga kontrak kerja yang jelas, sehingga tidak ada kekecewaan dari pencari kerja yang direkrut oleh perusahaan ya. Ini sangat bagus sekali teman-teman. Oke, yuk kita lanjut ke section selanjutnya ya. What are the requirement for being employed under the agriculture visa program? Nah, di sini ini menjelaskan mengenai syarat-syarat yang dibutuhkan agar bisa mendapatkan visa agriculture ya. Nah, ini menarik. Beberapa hari lalu ada 1-2 orang yang DM ke saya. Katanya IELTS ini nggak ada atau apapun itu. Ada yang sudah membayar 65 juta atau ada yang ditawari untuk membayar 95 juta untuk mendapatkan agriculture visa ini. Teman-teman, sampai sekarang tidak ada agen satupun yang mampu memberangkatkan kerja ke Australia. Kalau teman-teman ditawari, tanya dulu subkelasnya apa. Apakah visa turis atau nanti visa yang lainnya. Ini teman-teman harus banyak cek dan recheck ya. Silahkan teman-teman cek di YouTube ataupun informasi lain. Dan jangan sampai kena tipu ya teman-teman, hati-hati ya. Oke, yang pertama syaratnya saya ulangi lagi, IELTS 4,5. Oke, ini tidak bisa diganggu-gugat. Kalau ada yang tanya apa itu IELTS, silahkan Google International English Language System. Atau silahkan cek di video saya sebelumnya ya. Yang kedua, harus memiliki skill atau setidaknya pengalaman di bidang yang ingin dituju. Ini hanya dikhususkan untuk yang level pertama tadi ya. Tetapi ada level semi skill dan low skill bagi teman-teman yang tidak memiliki kemampuan ataupun pengalaman atau kualifikasi di bidang yang nantinya teman-teman ingin dapatkan ya. Yang ketiga, teman-teman tidak boleh ditemani oleh family. Jadi kalau ada yang tanya boleh ditemani anak saya atau istri saya, suami saya, jawabannya tidak boleh ya. Yang keempat, harus berusia minimal 21 tahun dan tidak ada batasan maksimal. Sekali lagi, tidak ada batasan maksimal. Jadi kalau ada yang tanya, Kak saya sudah 45 tahun, apakah bisa? Di fact sheet-nya sudah dijelaskan bahwa tidak ada batasan maksimal. Ketika teman-teman sudah memenuhi syarat, ya sudah coba di-apply. Nanti kalau sudah lolos screening dokumen dan juga lolos
wawancara berarti teman-teman lolos gitu ya. Yang kelima, teman-teman harus memenuhi kriteria Australian Agriculture Worker Stream Visa. Maksudnya, di sini teman-teman harus disponsori oleh perusahaan Australia. Jadi mulai dari kontrak kerja, visa, akomodasi, dan tawaran kerja teman-teman sudah harus lengkapi, ya. Kemudian yang kedua, teman-teman harus lolos medical check up dan menyediakan SKCK. Yang ketiga, teman-teman harus memiliki asuransi kesehatan selama bekerja di Australia. Kalau ada yang tanya, Kak, asuransi kesehatannya harus sebelum atau sesudahnya, Kak? Intinya yang pertama tadi, teman-teman harus memiliki kontrak kerja. Nah, biasanya ketika teman-teman sudah menandatangani kontrak kerja, nantinya teman-teman diwajibkan atau disyaratkan untuk memiliki asuransi kesehatan atau health insurance ya. Oke, section selanjutnya. Silakan dibaca ya. How will the agriculture visa program protect workers? Bagaimana visa agriculture ini akan melindungi teman-teman? Nah, di section ini saya rangkum aja ya. Jadi, di sini pemerintah Australia akan melindungi teman-teman secara penuh. Pemerintah Australia tidak akan menerima atau akan memblacklist perusahaan yang membayar pekerjanya di bawah UMR. Perlu diketahui bahwa gaji UMR terendah di Australia saat ini yaitu mulai tanggal 1 Juli tahun 2021 yaitu $20.33. Ini minimal ya. Jadi kalau ada perusahaan yang membayar di bawah itu berarti perusahaan nakal dan ini teman-teman memiliki hak untuk melapor ya ke Department of Fair Works atau Departemen Ketenagakerjaan ya. Section selanjutnya merupakan banyak yang sedang ditanyakan oleh teman-teman semua ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Will the agriculture visa program have a maximum number of overseas employee? Maksudnya, Kak, apakah di visa agriculture ini ada kuotanya seperti di working holiday yang 5.000 orang per tahun? Jawabannya, subscribe dulu ya agar videonya bisa dilanjut. Terima kasih. Kemungkinan iya. Kenapa saya katakan seperti ini? Memang di rapat parlemen kemarin mengatakan bahwa agriculture visa ini merupakan tambahan dari program PALM ya yang ditujukan kepada negara di Asia Pasifik dan ini hanya memiliki 10.000 kuota. Tetapi dari penjelasan yang awal tadi hanya Indonesia yang menandatangani MOU dan juga masih belum ada kejelasan negara ASEAN lain yang mau menandatangani visa agriculture ini. Tetapi kita tunggu saja ya teman-teman. Semoga ini nanti tidak ada kuota atau at least untuk fase pertama kuotanya penuh diberikan ke warga negara Indonesia. Kita berdoa ya, semoga ya. Selanjutnya ya, silakan dibaca lagi. Will the agriculture visa program provide seasonal employees or longer term employees? Jadi apakah visa agriculture ini nantinya hanya memberikan visa musiman ataukah visa yang bisa lanjut gitu? Kabar gembiranya, teman-teman nanti bisa mendapatkan visa ini selama 1-4 tahun, teman-teman. Jadi ini tergantung dari perusahaan. Apakah nantinya teman-teman bisa mendapatkan 1 tahun atau bisa 4 tahun. Ketika teman-teman mendapatkan 4 tahun, maka nantinya teman-teman tidak akan membutuhkan untuk apply lagi seperti working holiday visa. Jadi nantinya akan dikirimkan grant notification kepada teman-teman bahwa ini durasinya selama 4 tahun. Jadi teman-teman tidak usah bingung untuk apply visa lagi gitu ya. Oke, kita lanjut ke masalah gaji ya. Ayo kita baca lagi ya. How much will employees be paid and will they have minimum hours? Ini masalah gaji ya teman-teman. Jadi nantinya teman-teman harus membaca betul-betul kontrak kerjanya. Apakah full time, apakah part time, apakah 9 bulan atau 1 tahun penuh. Dan teman-teman harus melihat secara detail berapa gajinya.
Seperti yang saya katakan tadi bahwa per 1 Juli tahun 2021 minimal standar gaji UMR di Australia yaitu 20,33. Jadi sekitar 210.000 per jamnya ya. Dan ini tergantung dari jenis pekerjaan yang teman-teman pilih. Sedikit informasi, di Australia ada 3 jenis pekerjaan. Yang pertama full-time, part-time, dan casual. Full-time biasanya itu kerjanya 40 jam per minggu. Gaji akan diterangkan pada saat teman-teman menandatangani kontrak kerja. Kalau part-time hampir sedikit sama dengan full-time, tapi biasanya jam kerjanya hanya sekitar 20 jam sampai 35 jam per minggunya. Casual ini sedikit berbeda. Jadi casual ini lebih fleksibel. Teman-teman mau kerja oke, mau nggak kerja oke. Dan gaji casual ini biasanya lebih tinggi daripada full-time atau part-time. Kenapa? Karena casual jamnya juga nggak tentu. Kadang-kadang kalau hujan, tiba-tiba perusahaan bisa calling teman-teman dan bilang, hey, hari ini hujan, jadi kalian nggak usah datang. Dan itu teman-teman tidak dapat gaji. Tetapi, kalau yang full-time dan part-time tadi, walaupun hujan, walaupun ada petir, apa, itu tetap mendapat gaji. Seperti itu, teman-teman. Dan mengenai sakit, kalau semuanya teman-teman sakit, biasanya yang full-time dan part-time ini ada sick leave, yaitu akumulasi jam yang dihitung per minggunya, dan nanti teman-teman ini bisa ambil, dan ketika teman-teman sakit masih dibayar. Kalau casual, biasanya tidak ada sick leave, jadi ketika teman-teman sakit dan nggak bisa bekerja, teman-teman tidak akan mendapatkan gaji ya. Oke, lanjut ya. Will employees be able to move between employers? Akankah pencari kerja atau teman-teman bisa pindah dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya? Jawabannya bisa. Jadi, setelah nanti pemerintah Australia memiliki daftar perusahaan, teman-teman hanya bisa berpindah dari perusahaan yang sudah terdaftar. Contohnya, di daftar ada 12 perusahaan. Nah, teman-teman bisa nih pindah dari perusahaan 1 sampai 12 saja. Tetapi dengan alasan yang kuat ya, kenapa teman-teman mau pindah gitu ya. Nanti teman-teman nggak akan ngerasa bosen karena teman-teman bisa bekerja di perusahaan satu ke perusahaan lainnya. Contohnya tahun ini saya bekerja di perusahaan peternakan salmon. Kemudian teman-teman merasa bosen dan ingin pindah ke perusahaan sapi perah gitu. Itu bisa banget teman-teman. Jadi nanti tergantung dari teman-teman. Apakah teman-teman ingin berpindah karena bosan atau teman-teman ingin berpindah karena gaji di perusahaan satunya lebih besar. Itu sangat bisa sekali ya teman-teman. Sekali lagi, asalkan perusahaan itu masih dalam list yang sama gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke section yang berikutnya ya. Ayo kita baca lagi ya. Will employers be required to arrange accommodation to a specified standard for employees under the agriculture visa? Di sini, apakah perusahaan Australia diwajibkan untuk memberikan akomodasi atau tempat tinggal bagi pencari kerja? Jawabannya wajib. Jadi, sebelum teman-teman datang, perusahaan akan atau diwajibkan untuk menawarkan akomodasi yang memenuhi standar dari pemerintah Australia. Nah, standarnya seperti apa? Itu ada di pemerintah Australia. Jadi, teman-teman nggak usah khawatir. Baik itu dalam hal ventilasi, baik itu dalam hal jumlah sekamar berapa orang, itu benar-benar diperhatikan ya teman-teman. Jadi, standar kerja di sini tuh sangat tinggi ya, dan ini tidak akan merugikan pencari kerja. Kemudian ada pertanyaan, Kak, kalau saya nggak betah dengan akomodasi yang disediakan perusahaan gimana? Bisa pindah sesuai dengan keinginan teman-teman. Terus ada pertanyaan lagi, Kak, kalau saya pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, terus saya masih nggak cocok, apakah bisa pindah? Bisa. Asalkan teman-teman memiliki dana yang cukup dan itu tidak menyusahkan teman-teman ketika menuju ke perusahaan yang tempat teman-teman bekerja ya. Dan pentingnya lagi, pemerintah Australia akan mengecek secara rutin. Biasanya ini inspection 6 bulan sekali. Mereka akan datang ke akomodasi atau mes yang disediakan perusahaan untuk mengecek kelayakan dan juga hygiene sanitasi yang ada di akomodasi yang disediakan. Jadi ini sangat high standard ya teman-teman.
Oke, selanjutnya kita baca lagi ya, sabar ya. Can agriculture visa holders apply for permanent residency? Ini adalah pertanyaan yang ditunggu-tunggu juga. Apakah pemegang visa agriculture akan bisa mendapatkan permanent resident di Australia? Jawabannya, saya masih belum bisa mengatakan yes or no, tapi dari pernyataan yang barusan kita baca, pemerintah Australia sangat berkomitmen untuk memberikan permanent residency kepada teman-teman yang mampu bekerja dan berkomitmen untuk membantu industri pertanian Australia. Apapun itu nantinya ini akan tergantung dari pemerintah Australia karena sampai saat ini masih terus dibicarakan mengenai pathway ke permanent residency. Oh iya, bagi kalian yang nggak tahu permanent residency, permanent resident adalah izin tinggal tetap di Australia berbentuk visa yang berlaku selama 5 tahun yang diberikan kepada Anda dan keluarga serta diberikan fasilitas yang sama dengan warga negara Australia, yakni tunjangan pendidikan, tunjangan kesehatan, dan tunjangan sosial lainnya. Jadi intinya permanent resident ini teman-teman berhak memiliki atau mendapatkan hak-hak yang sama dengan warga Australia. Seperti teman-teman akan mendapatkan Medicare atau Kartu Indonesia Sehat ya kalau di Indonesia. Jadi ketika teman-teman ke rumah sakit atau kemana itu tidak perlu membayar. Dan teman-teman juga mendapatkan tunjangan pendidikan atau diskon yang sama dengan warga negara Australia. Ketika teman-teman ingin bersekolah atau berkuliah, nanti harganya jauh lebih murah daripada international student. Seperti itu. Oke, ini section yang terakhir. Tapi sebelumnya minta tolong teman-teman untuk subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan di update selanjutnya. Ayo kita baca lagi ya yang terakhir. What does the agriculture visa program mean for the working holiday visa maker? Nah, di sini apa sih bedanya visa agriculture dengan working holiday visa? Jadi visa ini hanya merupakan visa tambahan ya teman-teman. Ini tidak memberikan dampak yang berarti bagi working holiday visa. Bedanya working holiday visa bisa bekerja di sektor apa saja, tetapi visa agriculture hanya bisa bekerja di sektor-sektor tertentu, terutama di sektor pertanian. Seperti itu ya. Semoga penjelasan tadi bisa membantu teman-teman agar lebih semangat dan bisa mewujudkan mimpinya untuk datang ke Australia. Demikian penjelasan dari saya, sampai jumpa di video berikutnya dan sampai jumpa di Australia. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.